batang homogen AB panjangnya L. Nah, jadi yang warna merah ini batangnya ya, panjangnya L dan beratnya 50 Newton. Nah, berarti berat 50 Newton, kita tarik nih garis beratnya. Jadi batang ini punya titik berat di tengah-tengah ya, gaya beratnya pas tengah-tengah. Nah, jadi ini kita namain W batang. Nah, terus udah gitu, kenapa di tengah-tengah? Karena dia homogen. Kalau homogen berarti dia seimbang, setara ya semuanya nih, berat-beratnya. Jadi kita pasti tengah-tengah. Kalau misalnya nggak homogen, misalnya di bagian sebelah kiri ini, berarti dia lebih padat, lebih berat. Kalau yang sebelah kanan lebih ringan. Nah, otomatis titik beratnya pasti udah nggak rata ya. Jadi nggak mungkin di tengah-tengah. Nah, biasanya soal untuk kasus itu homogen ya. Nah, udah gitu eh, berada dalam keadaan setimbang seperti tampak pada gambar. Batang diberi engsel pada A. Berarti di sini ada engsel. Ya, engsel itu jadi bisa bergerak-gerak ya kayak siku kita gitu ya. Dan ditahan oleh tali OC. Nah, tali ini yang ini nih, yang tipis ini tali. Pada kedudukan AC-nya 2/3 L. Jadi dari sini nih, dari A nih sampai C itu 2/3 L ya. Nah, kalau ininya 2/3 L, berarti C ke B-nya berapa? Sepertiga L, ya kan? Karena totalnya harus L ya, 1 L gitu ya. Karena 2/3 tambah sepertiga kan 1 L, ya kan? Nah, itu sudah gitu, sudut ACO-nya katanya 30 derajat di sini nih. Jika pada ujung batang digantung beban 100 Newton. 100 Newton berarti ada beban lagi. Kita namain di sini W beban. Nah, kita suruh ngitung yang pertama tegangan tali. Nah, tegangan tali, ini talinya ini punya tegangan yang arahnya ke sana. Kenapa? Karena dia berusaha untuk nahan si batang ini supaya nggak jatuh ke bawah. Jadi dia harus tarik ke atas, ya. Nah, ini gaya-gaya ini harus diingat, baru kita nanti bisa ngerjain. Nah, selanjutnya gimana nih? Selanjutnya kita cari pakai rumus ini nih, sigma tau sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sistemnya seimbang, ya. Nah, rumus sigma tau kan kita tahu ada dua ya. Yang pertama yaitu I kali alfa ya, tapi kan 0 karena dia nggak berputar ya. Jadi ini 0 yang tadi kita tulis ini. Tapi sigma tau itu bisa F dikali L ya, gaya dikali lengannya. Nah, kita cari nih, misalnya untuk yang pertama W beban. Kalau misalnya A-nya di sini, W bebannya ada di sini, ditarik ke bawah, berarti akan berputar batang ini, batang AB ini akan berputar searah jarum jam yang kita buat misalnya positif ya. Boleh juga negatif, tapi itu suka-suka aja acuannya ya. Jadi kita anggap ini positif, kita biar gampang searah jarum jam positif ya. Jadi F-nya itu W beban dikali lengannya. Yang namanya lengannya itu cari yang tegak lurus kena tapi kena poros atau engsel. Ini kan siku-siku ya, tegak lurus itu. Berarti AB dong ya. Nah, AB ini kita tahu nih L panjangnya. Jadi W beban dikali L aja ya. Nah, W batang. Jadi W batang juga kalau misal ditarik ke bawah, berarti dia bakalan muternya searah jarum jam juga, plus dong, ya kan? Nah, berarti kalau dia plus, kita tulisnya di sini juga plus ya. Jadi plus W batang dikali lengannya. Nah, lengannya karena dia posisinya di tengah-tengah, kita tahu A ke B itu L. Jadi tengah-tengahnya berarti separuhnya ya kan, setengah L gitu ya. Nah, di sini ada tegangan tali. Untuk tegangan tali, ini kita karena dia membentuk sudut 30 derajat, kita buat komponen itu kita jabarin, kita ya, komponen-komponennya. Jadi komponen seperti ini nih. Kalau dijabarin ini jadi kita tarik ini ke atas, sama ini kita tarik ke sini. Nah, gitu ya, ada dua ya. Ini nggak kelihatan yang sama-sama merah ya. Nah, berarti di sini apa? Kalau yang di ini ada namanya T cos 30. Kenapa cos? Cara ingetinnya, kalau ini samping sudut, ya, ini kan samping sudut nih, 30 pakai cos ya. Mau nggak mau yang ini pakai sin, ya. Untuk lebih jelasnya lihat lagi kelas 1 vektornya ya. Nah, berarti ada dua gaya tambahan pengganti si T ini. Kita lihat T sin 30. T sin 30 itu kalau ditarik ke atas batang ini bakalan muternya ke sana, yang arahnya negatif. Ya kan? Bayangin ya kejadiannya, kita bisa megang pensil gitu, ujungnya kita pegang, kita anggap seperti itu ya. Ini tarik ke atas berarti kan minus ya. Nah, jadi kita tulis minus T sin 30 dikali lengan yang mana nih?
Lengannya berarti dari A sampai C yang siku-siku, ya kan? A ke C itu tadi berapa? 2/3 L kan? Nah, berarti kita masukin 2/3 L. Satu lagi, T cos 30, ini nggak ada lengannya, ya, karena dia nggak ada yang siku-siku. Ini pas lurus, tembus pas menuju engsel gitu ya. Jadi nggak ada, jadi T cos 30-nya nggak ada lengannya. Jadi kita langsung lanjut sama dengan 0. Itu ya. Jadi kita cari yang harus yang siku-siku ya. Kalau dia lurus begini nggak ada ya. Nah, sekarang W bebannya. W bebannya kita baca soal ini, bebannya itu 100, ya kan? Jadi kita masukin 100 dikali L, batangnya bebannya 50 dikali setengah L, dikurang tegangan tali yang ditanya, sin 30 itu setengah, 2/3 dikali L sama dengan 0. Nah, begitu ini bisa kita coret, ya kan? Jadi gimana? 100 L ditambah, ini juga bisa dicoret ya. Jadi berapa? 25 L dikurang 1/3 L dikali T sama dengan 0 ya. Nah, berarti ini ada 125 L. Ini min ini kita pindahin ruas ya, jadi ke kanan, jadi sama dengan plus 1/3 LT. Nah, L-nya bisa dicoret lagi. Berarti tegangan talinya kita tinggal ngalin aja 125 dikali 3, ya kan? 375 Newton. Nah, kita dapat nih yang jawaban A. Gimana dengan komponen-komponen gaya yang dikerjakan pada engsel? Pada engsel ini ada gaya yang kita namain simbolnya arahnya ke sana nih ya. Ini kita hapus dulu nih ya biar nggak bingung liatnya. Nah, jadi ini kita tarik ke sana nih, itu kita namain horizontal, kita simbolin H. Ini kita anggap ke atas vertikal gaya-gayanya V ya. Nah, nggak harus ke atas sih, bisa juga ke bawah, tapi kita asumsiin aja ke atas ya, nggak masalah. Nanti tergantung hasilnya. Kalau V-nya hasilnya negatif, berarti bukan ke atas tapi dia ke bawah berlawanan ya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya kita cuma ngerjain pakai hukum Newton, yaitu sigma F. Sigma Fx itu sama dengan 0. Nah, gimana yang Fx? Fx itu dia yang di sumbu X ya. Yang di sumbu X kalau kita perhatiin gaya-gayanya ya, di sini ada gaya H ke kanan. Di sini ya. Berarti H itu ke kanan berarti plus ya. Terus udah gitu ada di sini tadi harusnya kita tulis juga ya, harusnya di sini ada T cos 30 ya kan? Ini ya T cos 30 yang tadi ini kita perjelas nih gambar yang tadi nih. Hasil dari penguraian T tadi ya. Jadi satu H ke kanan, yang satu lagi T cos 30 ke kiri. Jadi kita nulisnya H min T cos 30 udah kan ya, sama dengan 0. Udah kan nggak ada gaya-gayanya lagi yang ke kiri ke kanan gitu ya, yang X ini. Berarti H-nya itu sama dengan apa? T cos 30. Nah, T-nya tadi kita cari 375 Newton. Cos 30 itu setengah akar 3. Jadi 375 per 2 akar 3 Newton ya. Nah, untuk nyari yang sigma V-nya, untuk V-nya ini kita cari lagi pakai sigmanya sigma Fy sama 0. Kita lihat sigma Fy. Di sini yang vertikal semua itu ada V ke atas, jadi kita anggap dia plus ya. Ada T sin 30 ke atas, kita anggap plus T sin 30. Terus di sini ada W batang yang arahnya ke bawah. Jadi kita lihat gayanya aja ya. W batang dikurangin ya. Terus ada lagi dikurangin W-nya W beban. Sama dengan 0 karena ini W beban arahnya tanda panahnya ke bawah juga. Nah, berarti kita tinggal ngisi lagi itu nilai-nilainya ya. Jadi nyari V-nya ditambah T-nya kan 375, sin 30 itu setengah dikurang W batang itu 50 Newton, W beban 100 Newton sama dengan 0 ya. Nah, berarti V-nya sama dengan ini kita hitung ya. 37,5 Newton ya. Nah, berarti kita udah dapat nih komponen-komponennya, komponen jawaban yang B-nya, komponen gayanya dikerjakan pada engsel, yaitu komponen horizontalnya sebesar 375 per 2 akar 3. Nanti kita hitung nih pakai kalkulator ya, kita hitung nilainya. Kita buletin ya, 324,76 Newton. Nah, untuk besar dan arah gayanya pada engsel. Besarnya berarti F ya, kita anggap F, ini untuk jawaban yang C ya.
F engsel itu kita bisa bikin resultannya jadi H kuadrat ditambah V kuadrat ya. Jadi sama dengan akar H-nya itu tadi kita udah hitung ya, 324,76 kuadrat ditambah 37,5 kuadrat. Nah, nanti hasilnya kita buletin ya, nilainya 327 Newton ya. Nah, untuk arahnya kita pakai tangan ya. Jadi tangan alfa sama dengan yang vertikal dulu sebagai sumbu Y gitu ya, per horizontal ya. Karena kita tahu rumus tangan itu adalah Y per X ya kalau dalam trigonometri. Jadi yang vertikal dulu per horizontal. Vertikalnya 37,5 dibagi horizontalnya itu 324,76 ya. Nah, berarti kita hitung lagi. Alfanya kita dapetin 6,59 derajat ya. Ini kurang lebih segini arahnya ya. Terhadap sumbu X kita acuannya.